Selamat pagi yang terhormat Ibu Wuri Asih selaku Kepala Sekolah SMAK Nomor Gading Serpong, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan, dan staf, serta yang saya kasih teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jona Sekar. Nama saya Levi Nadelin dan kami berdua akan memandu berjalannya kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMAK Penabur Gading Serpong periode 2022-2023. Tidak terasa, setahun sudah berlalu dan sebentar lagi kepengurusan OSIS periode 2021-2022 akan segera berakhir. Maka dari itu, pada hari ini kita akan memilih ketua dan juga wakil ketua OSIS yang baru untuk kepengurusan di periode berikutnya. Kita akan memulai kegiatan pada hari ini dengan perkenalan dan juga mendengarkan presentasi program dari masing-masing paslon. Tapi sebelum mendengarkan presentasi program dari para paslon, teman-teman masih penasaran kan? Siapa saja yang menjadi calon ketua dan juga wakil ketua OSIS? Boleh dong Levi kasih tahu ke teman-teman sekalian, siapa saja yang menjadi calon ketua dan juga wakil ketua OSIS kali ini? Nah, untuk paslon nomor urut 1 ada Valerie dan Kairin. Lalu untuk paslon nomor urut 2 ada Caroline dan Nicole. Dan untuk paslon nomor urut 3 ada Keisha dan Elisia. Wah, jadi makin nggak sabar ya buat dengar presentasi program dari masing-masing paslon. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan presentasi program dari paslon nomor urut 1, Valerie dan Kairin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Kami dari pasangan calon nomor 1, perkenalkan nama saya Valerie dari kelas 11 IPA 6. Perkenalkan, nama saya Kairin dari kelas 10 MIPA 3. Pada hari ini, kami dari pasangan calon 1 akan memaparkan visi, misi, dan juga program kerja kami. Sebelum kita ke program kerja, kita beritahu dulu yuk visi dan misi dari pasangan calon nomor 1. Visi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah untuk mengembangkan bakat, minat, potensi, dan kreativitas, serta meningkatkan sikap kekeluargaan seluruh siswa dan siswi SMAK Penabur Gading Serpong. Misi kami yaitu EDM, Encourage, mendorong siswa dan siswi dalam meningkatkan kekompakan agar menjadi satu kekeluargaan SMAK Penabur Gading Serpong. Develop, menyediakan media sebagai tempat bagi siswa dan siswi untuk menyalurkan bakat, minat, potensi, dan kreativitas. Move, bergerak sebagai satu kesatuan dari keluarga SMAK Penabur Gading Serpong, memberikan yang terbaik bagi seluruh warga sekolah. Visi dan misi sudah. Sekarang, yang ditunggu-tunggu yaitu program kerja dari pasangan calon nomor 1. Pada era digital seperti sekarang ini, banyak dari kita semua yang menggunakan media sosial seperti TikTok, YouTube, maupun Reels Instagram. Karena itu, kami merancang sebuah program yang bernama AMPM. AMPM ini merupakan sebuah program di mana kami menyediakan wadah untuk para siswa mengembangkan bakat, potensi, dan kreativitas mereka. Untuk AMPM menggunakan media YouTube, TikTok, maupun Reels Instagram. Teman-teman, pasti sering banget menonton video-video yang bermanfaat dan menarik, bukan? Kami akan ada beberapa playlist, yaitu Storytime. Storytime daily kehidupan, motivation. Selanjutnya akan ada playlist tutorial, ada tutorial makeup, cooking, editing, dan masih banyak lagi. Untuk playlist ini akan diisi oleh kita semua. Juga akan ada playlist full covers, di mana akan berisi menari, menyanyi, dan bermain musik. Untuk TikTok dan juga Reels Instagram, teman-teman bisa mengisi rekomendasi seperti rekomendasi makanan ataupun Shopee, seperti OOTD ala teman-teman. Teman-teman juga bisa mengisi dengan rutinitas, contohnya seperti rutinitas di pagi hari ataupun rutinitas pada saat belajar. Yang terakhir ada tips or life hack, contohnya seperti tips belajar
ala teman-teman. Untuk program AMPM dapat dilaksanakan secara online maupun secara offline. Namun yang membedakan pada saat offline, teman-teman bisa langsung merekamnya bersama-sama. Melalui EMPM ini, teman-teman dapat menunjukkan bakat yang teman-teman punya, sekaligus dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semua. Sekarang ini kita berada di jenjang SMA, di mana sebentar lagi kita akan memasuki perkuliahan. Masih banyak dari kita yang bingung ataupun bimbang dengan pilihan jurusan yang ada. Melalui program Meet Your Future, teman-teman bisa memilih dan merasakan bagaimana pembelajaran di dalam jurusan-jurusan perkuliahan. Kegiatan di dalam Meet Your Future akan ada sit in class, wall of memories, dan juga talk show. Target kami yaitu teman-teman semua dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Akan ada beberapa contoh jurusan dalam MRT ini, seperti kedokteran, DKV, psikologi, teknik sipil, desain interior, perhotelan, aktuaria, arsitektur, bioteknologi, bisnis and manajemen, ilmu komunikasi, hukum, teknik informatika, hubungan internasional, pariwisata, farmasi, dan teknologi pangan. Melalui MRT ini, teman-teman dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai jurusan yang diminati. Atau kalau ada yang masih bimbang dalam memilih, dapat lebih yakin dengan pilihannya. Teman-teman juga dapat merasakan bagaimana pembelajaran dalam jurusan yang teman-teman pilih. Terkadang masih banyak dari kita yang kurang memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Kita pasti rindu untuk berbagi dan bermain bersama mereka. Melalui program You Plus Me Equals Love ini, kita semua dapat menumbuhkan jiwa sosial dari dalam diri kita semua. Apa sih You Plus Me Equals Love itu? You melambangkan mereka yang berada di yayasan disabilitas. Me melambangkan kita semua yang bantu dalam berdonasi yang menghasilkan sebuah kasih yang tumbuh di antara kita semua. Untuk program You Plus Me Equals Love ini, kita akan berjualan dan berdonasi kepada yayasan disabilitas. Barang-barang yang akan kita donasikan akan ada baju, selimut, dan buku dan pensel bertali. Untuk teman-teman yang berdonasi di atas 15.000, teman-teman akan mendapatkan souvenir. Pada saat online seperti ini, kami dapat bertemu dengan pihak yayasan melalui Zoom. Jika offline, kita semua dapat mengunjungi langsung ke yayasan disabilitas tersebut. You Plus Me Equals Love ini terbuka untuk umum lah teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kerabat ataupun sahabat dan keluarga di luar sekolah juga dapat ikut dalam berdonasi. You Plus Me Equals Love. Melalui program ini, kita semua dapat menumbuhkan jiwa sosial dari dalam diri kita semua dengan cara berdonasi kepada yayasan disabilitas. Akhir tahun ajaran pasti rasanya sangat tegang dengan ujian akhir. Tapi setelah selesai, mari kita bersenang-senang bersama, last but not least, Wonder Night. Dalam Wonder Night, kami ingin mengapresiasi bagi teman-teman semua dalam bidang-bidang tertentu. Kami juga ingin meningkatkan kekeluargaan dengan mengadakan corner games. Teman-teman juga dapat menunjukkan bakat dengan performance dari setiap perwakilan angkatan. Dan kami akan membuka stand makanan yang akan disiapkan oleh panitia. Wonder Night Online akan dilaksanakan melalui Zoom. Di sela-sela pengumuman, juga akan ada penampilan dan games yang tidak kalah menarik dan serunya. Ada Chemistry Challenge, TikTok Challenge, Reverse Lagu, dan Whisper Challenge. Wonder Night Offline akan ada Sure Talents, Food and Drink, dan juga Corner Games. Untuk Corner Games-nya sendiri, akan ada Kapong, Hello Fight, dan juga TikTok Challenge. Awards di dalam Wonder Night ini tentunya berbeda dan unik-unik. Dalam Wonder Night, kita dapat menggunakan dress code bebas sesuai dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Kita dapat berkreasi dan menunjukkan ciri khas dari dalam diri kita semua.
Melalui Wonder Night, kita semua dapat meningkatkan kekeluargaan, kreativitas, dan juga kita semua dapat bersenang-senang bersama sebagai penutup akhir tahun ajaran. Teman-teman, ingin melangkah untuk masa depan yang penuh dengan pengalaman, bakat, jiwa sosial, serta hati yang bersukacita? Together in one, Valerie, Kyrene, ready to fight? in one we trust. Fight for one. Thank you, and God bless you. Itu dia teman-teman presentasi program dari paslon nomor 1, Valerie dan Kairin. Wah, keren banget ya presentasi program dari Valerie dan Kairin. Tadi aku dengar ada EMPM, MRT, Awarding Night, dan juga U plus Me equals loh. Bener banget, Kak. Tapi ingat ya, itu tadi baru presentasi paslon nomor urut 1. Masih ada 2 paslon lagi nih yang akan mempresentasikan program-program mereka yang tentunya nggak kalah keren. Nah iya, kalau gitu langsung saja yuk kita dengarkan presentasi berikutnya dari paslon nomor urut 2, yaitu Caroline dan Nicole. Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya kasihi. Saya Caroline. Dan saya Nicole, kami dari paslon nomor 2. Pertama-tama, visi dan misi kami. Visi, mengoptimalkan bakat dan potensi siswa-siswi SMAK Penabur Gading Serpong dalam bidang akademis maupun non-akademis, serta membentuk kepribadian yang kreatif, unggul, dan tangguh dalam berbagai aspek berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Untuk misi adalah GBU, Grow, Brave, Unify. Grow berarti mengajak siswa-siswi SMAK Penabur Gading Serpong untuk bertumbuh bersama dalam satu lingkup, yaitu SMAK Penabur Gading Serpong. Brave membawa siswa-siswi SMAK Penabur Gading Serpong untuk berani mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Dan Unify adalah menyatukan seluruh aspirasi siswa-siswi SMAK Penabur Gading Serpong untuk menjadi satu kesatuan yang bermanfaat bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitar. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat sedikit cuplikan tentang program yang akan kita laksanakan. Itu dia sedikit gambaran dari program-program yang akan kita laksanakan. Seperti yang sudah ada pada video tadi, program yang pertama adalah Cheftastic atau Chef Fantastic. Kira-kira Cheftastic itu apa ya? Cheftastic adalah program di mana nanti teman-teman dapat mengikuti lomba masak. Tujuan dari program ini adalah sebagai tempat untuk teman-teman yang suka memasak dan ingin berbagi dengan orang-orang di sekitar. Nanti, teman-teman akan membentuk satu kelompok yang beranggotakan 3 orang, dan setelah itu teman-teman akan memasak sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh panitia. Tapi tentu saja Cheftastic ini berbeda dengan perlombaan masak lainnya. Jika teman-teman ingat, tujuan dari program ini, hasil dari masakan yang sudah dibuat akan dikemas dan dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai wujud rasa peduli. Dan best team dari peserta yang mengikuti Cheftastic akan mendapatkan hadiah, namun hadiahnya masih dirahasiakan. Kita lanjut ke program berikutnya, yaitu Future Finest. Future Finest adalah podcast yang akan terletak di Spotify OSIS SMAK GS. Program ini akan mengundang narasumber-narasumber hebat yang tentunya ahli pada bidangnya masing-masing. Menariknya lagi, Future Finest akan membahas beberapa hal yang mungkin masih suka kita abaikan. Podcast yang dibuat akan membicarakan tentang pengalaman alumni di salah satu kuliah, kemudian bagaimana cara mengatur uang yang baik, terutama untuk kita semua yang masih pelajar.
Selain itu, kita juga akan membahas tentang mental health dan diabetes pada anak. Betul banget. Program selanjutnya adalah Our Time. Seperti yang teman-teman lihat, Our Time merupakan acara kebersamaan dan juga merupakan acara charity dengan teman-teman kita yang memiliki kekurangan. Dalam program ini, teman-teman juga memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri menjadi bagian yang akan mengunjungi teman-teman kita yang memiliki kekurangan. Untuk program ini, kita akan bertemu dengan mereka dan melakukan hal-hal yang menyenangkan, seperti saling berkenalan, bermain games, dan masih banyak lagi. Kita juga akan berbagi cerita satu dengan yang lainnya dan memberikan mereka semangat serta motivasi. Terakhir, donasi yang sudah kita kumpulkan akan diberikan kepada teman-teman kita yang memiliki kekurangan. Dari program ini, kita bisa melihat bahwa kita harus bersyukur atas apapun yang kita punya saat ini. Program 1, 2, 3 sudah semua. Kita lanjut ke program yang terakhir yaitu Make a Change. Dari namanya saja sudah memperlihatkan bahwa program ini merupakan sesuatu yang akan membawa perubahan besar terhadap sekolah kita, terutama untuk OSIS MAK-GS. Pasti kalian penasaran kan gimana caranya? Dalam program ini, kita akan mengisi Google Form yang sudah dibuat dan disebarkan melalui grup kelas. Isi Google Form-nya seperti program apa yang paling mengesankan, kritik dan saran untuk OSIS MAK-GS, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Untuk pertanyaan yang paling banyak ditanyakan akan dijawab melalui Instagram Story OSIS MAK-GS. Jadi, jangan lupa untuk follow Instagram @OSIS MAK-GS. Saya juga ingin memberitahu bahwa program ini sangat berguna untuk teman-teman yang ingin mencalonkan diri menjadi pengurus OSIS periode selanjutnya. Seru-seru banget kan programnya? Jadi, jangan lupa untuk memilih nomor 2, To Be Together. Demikian presentasi kami, saya Caroline. Saya Nicole, kami pamit undur diri. Thank you and God bless you. Wah, menarik banget ya program-program dari Caroline dan Nicole. Iya, Kak. Ada Future Finance, Cheftastic, Our Time, dan yang terakhir ada Make a Change. Nah, teman-teman, seperti yang sudah disebutkan oleh Levina di awal, kalau ada 3 kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS, sekarang kita akan mendengarkan presentasi program dari paslon terakhir. Last but not least, mari kita sambut paslon nomor 3, Keisha dan Delicia. Train One You, by you, with you, for you. Selamat pagi teman-temanku, siswa SMAK Penabur Gading Serpong yang saya cintai. Salam 3 jari. Perkenalkan saya Keisha Maharani bersama dengan Saya, Delicia Natania, kami merupakan pasangan calon ketua serta wakil ketua OSIS pada tahun 2022 sampai 2023. Tentunya sebagai seorang calon, kami berharap untuk mewujudkan impian bersama dalam mengharumkan nama sekolah SMAK Penabur Gading Serpong bersama dengan para rekan pengurus OSIS. Maka dari itu, perkenalan kami untuk menampilkan terkait visi, misi, serta program kerja kami. Dimulai dengan apa yang ingin kami capai tergambar melalui visi kami, yaitu memaksimalkan peran SMAK Penabur Gading Serpong sebagai wadah yang mampu menampung aspirasi siswa-siswinya, sehingga terbentuk karakter siswa yang aktif, peduli terhadap sesama, dan berpotensi di segala bidang yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Kemudian, untuk mewujudkan visi kami tersebut, kami memiliki 3 misi, yaitu Provide, Create, Start. Provide dan menyediakan wadah yang mampu menampung aspirasi siswa-siswi SMK Penabur Gading Serpong. Create yaitu menciptakan program yang dapat membentuk karakter siswa yang aktif, peduli terhadap sesama, dan berpotensi di segala bidang yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. And start it all together, by you, with you, and for you. Tentunya, sebagai seorang siswa, kita memiliki sebuah kewajiban utama, yaitu untuk rajin belajar. Namun, selain belajar, tentu kita merasa terbebani dengan masa depan yang menanti, serta beban tanggung jawab kita sebagai anak untuk membahagiakan orang tua di masa depan. Dan faktanya, 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi kepada siswa-siswi SMK Penabur Gading Serpong, maka dari itu kami menciptakan sebuah program, yaitu Career. We care about your career. Program ini merupakan sebuah pilihan yang tepat bagi teman-teman yang masih bimbang mengenai jurusan apa yang akan dipilih ke depannya. Program ini menyediakan berbagai pilihan jurusan yang luas disertai dengan praktek secara berkelompok bersama teman-teman yang kalian pilih.
sehingga menentukan masa depan serta jurusan kuliah akan menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan. Akan tetapi, selain menyenangkan, karir ini dapat memberikan visualisasi bagi para siswa agar mampu memahami lebih mengenai jurusan yang diinginkan sebelum nantinya masuk ke dalam dunia perkuliahan. Karir ini akan diadakan setiap 6 bulan sekali, sehingga siswa-siswi SMK Penabur Gading Serpong memiliki wawasan yang lebih luas mengenai jurusan yang ada. Nah, supaya dapat lebih memahami, mengerti, dan tidak menyesali pilihan jurusan nantinya, siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan mentor agar lebih mengerti apa yang akan mereka hadapi setelah masuk ke dalam jurusan tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan practical serta soft skill kita, seperti social dan communication skill, yang akan didukung melalui sesi diskusi kelompok sekaligus untuk merealisasikan visi kami, yaitu terbentuknya karakter siswa yang aktif. Nantinya, teman-teman akan bekerja secara berkelompok dan dibimbing secara mendalam oleh mentor sesuai dengan topik jurusan yang kalian pilih. Karir juga bersifat fleksibel, sebab tidak hanya ditujukan from mentor to student, tapi juga student to student. Karena nantinya kalian dapat menunjukkan hasil karya kelompok kalian, sekaligus sharing ilmu dan pengalaman apa saja yang sudah kalian dapatkan dari mentor kalian. Dan satu hal yang harus kita pegang teguh, bahwa program karir ini tidak akan membuang waktu sia-sia, karena teman-teman tidak akan pulang dengan tangan kosong. Mulai dari mendapatkan materi baru, pengalaman yang menarik, fondasi yang kuat untuk jurusan yang akan kalian pilih, soft skill baru, dan masih banyak lagi. Because we care about your career. Selain memikirkan masa depan yang menanti, kita sebagai siswa SMA tentunya ingin menciptakan momen yang bahagia dan tidak memiliki penyesalan selama masa SMA. Teman-teman tentunya tahu permainan escape room, bukan? Wah, tentunya dong. Escape room merupakan sebuah permainan meloloskan diri dari sebuah ruangan. Permainan ini mengharuskan kita untuk memecahkan teka-teki dalam waktu yang terbatas, agar kita bisa melarikan diri dari ruangan tersebut. Namun, mungkin melihat dari kondisi saat ini, di mana kita harus melaksanakan semuanya secara online, akan membuat escape room menjadi kurang menarik. Wah, tetapi tentunya tidak dengan program kedua kami, yaitu Room 465. Bagi teman-teman yang ingin mengisi waktu luang dengan permainan yang menyenangkan, sekaligus mengasah otak, akan tetapi tidak membosankan serta dapat bermain bersama teman, Room 465 merupakan pilihan yang tepat. Room 465 ini merupakan permainan escape room yang pastinya sangat cocok untuk teman-teman yang menyukai tantangan, pengalaman baru, dan ingin mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Di sini juga kalian dapat mengajak teman-teman kalian untuk ikut bermain karena Room 465 ini akan dimainkan secara berkelompok. Di era yang mengharuskan kita untuk menggunakan gadget seperti saat ini, tentu saja akan rugi apabila kita tidak memanfaatkan perkembangan teknologi yang telah ada. Maka dari itu, Room 465 ini memanfaatkan perkembangan teknologi yang pastinya sudah sangat canggih, sehingga menjadikan program ini menjadi semakin seru dan juga menantang. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa selain bersifat menyenangkan, Room 465 ini juga dapat mengembangkan kemampuan critical thinking sekaligus creative thinking untuk think out of the box, dan menjadikan wadah bagi para siswa untuk mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang positif, produktif, serta edukatif. Setelah mengejar cita-cita, berpikir kritis, dan bermain bersama teman, kami ingin melihat kembali moto penabur, yaitu iman, ilmu, dan pelayanan. Kami ingin menerapkan moto pelayanan, di mana program ini memiliki fondasi berupa peduli terhadap sesama, namun peduli sesama ini tidak hanya terhadap sesama manusia saja, tapi juga terhadap lingkungan dengan divisi nature. Seperti ini. Nah, apakah teman-teman bisa membaca semua tulisannya? Kalau saya sendiri sih tentu bisa. Divisi Nature tadi membahas mengenai pemilihan sampah organik serta sampah anorganik kan? Tepat sekali. Perkenalkan program ketiga kami, yaitu Divisi Nature. Alias Don't Blink Challenge Nature Edition. Divisi Nature ini merupakan sebuah challenge bagi teman-teman untuk membaca semua tulisan yang akan berganti dengan sangat cepat.
Sehingga divisi nature ini dapat menciptakan rasa menantang bagi kita untuk membaca semua kata-kata sekaligus memperoleh ilmu yang baru. Selain itu, Indonesia menduduki peringkat yang cukup rendah, yaitu 62 dari 70 negara terkait tingkat minat literasinya. Maka dari itu, melalui divisi Nature ini, kita dapat meningkatkan minat baca siswa. Karena divisi nature sendiri merupakan singkatan dari Don't Blink Challenge, sehingga teman-teman akan merasa tertantang untuk membaca semua tulisan yang akan berganti secara cepat ke katanya. Selain meningkatkan minat baca, divisi Nature ini juga akan memperluas wawasan mengenai lingkungan hidup, dan yang terakhir meningkatkan kepekaan kita terhadap sesama kita, yaitu lingkungan. Divisi nature ini akan dipost setiap 1 bulan sekali di story Instagram OSIS SMA Penabur Gading Serpong, yaitu @osismakges. Nah, program terakhir kami, bukan lautan, tapi kolam susu. Wah, kenapa jadi kolam susu, Kay? Karena program terakhir kami adalah Kolam Karya alias konser X Class Meeting penuh karya. Nah, pastinya teman-teman udah tidak asing lagi bukan dengan kata class meeting? Singkatnya, kelas meeting kali ini merupakan sebuah ajang perlombaan yang dilakukan antar kelas dengan berbagai jenis cabang lomba yang pastinya seru, menarik, dan enjoyable. Selain cabang perlombaan yang seru, kalian juga menyalurkan kreativitas kalian dalam bentuk apapun yang kalian minati, seperti fine art, short movie, dan poster. Selain itu, nantinya karya kalian akan dipajang dalam virtual maupun non-virtual museum art sehingga dapat dikunjungi oleh seluruh siswa AGS. Sebagai puncak acara yang ditunggu-tunggu, karena namanya kolam karya, maka tidak akan lengkap tanpa adanya konser. Pada konser ini, kalian dapat menyaksikan pertunjukan dari Quest Star secara langsung. Tentunya kolam karya ini akan menjadi hari terbahagia kalian, karena selain dapat berlomba antar kelas, di penghujung hari, kalian dapat menyaksikan konser secara langsung dan tidak dipungut biaya apapun. Namun, selain mengundang Quest Star, kalian juga dapat menyaksikan penampilan dari teman-teman kalian nih, yang berbakat di bidang seni seperti dance, nyanyi, band, dan lain sebagainya dalam bentuk pensi alias pentas seni. Wah, akan menjadi hari yang paling bahagia ya. Wah, triple bahagia nih, karena pertama, program ini mampu menampung karya siswa sekaligus mengembangkan kreativitasnya. Kedua, sebagai ajang hiburan setelah belajar yang keras. Dan yang terakhir, mempererat keakraban antar siswa dan mampu menciptakan momen yang bahagia. Lalu bagaimana cara mewujudkannya? Dengan memilih paslon 3 because it's all in your hand. Sekian presentasi visi, misi, serta program kerja kami dari paslon nomor 3. Remember, 3 in 1 you, by you, with you, for for you. Salam 3 jari, kami pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Thank you and God bless you. Nah, itu dia teman-teman, presentasi dari paslon nomor urut 3, Kisha dan Delicia. Meskipun yang terakhir, program-programnya nggak kalah keren dari presentasi-presentasi yang sebelumnya ya, Kak. Ada Career, Room 465, divisi Nature, dan Kolam Karya. Betul banget, Levi. Presentasi dari ketiga paslon hari ini tentunya sangatlah menarik ya. Aku yakin dengan presentasi yang telah dibawakan, Bapak, Ibu Guru, dan juga teman-teman sekalian jadi semakin paham mengenai visi, misi, dan juga program-program dari para paslon. Dengan berakhirnya presentasi dari paslon nomor 3, yaitu Kisha dan Delicia, maka berakhir pula sesi presentasi dari para paslon. Sekarang kita akan memasuki ke sesi berikutnya, yaitu sesi debat paslon. Sebelum memasuki sesi debat paslon, kami berdua akan membacakan sistem dan juga peraturan dari sesi debat ini. Berikut adalah peraturan-peraturannya. Nomor 1, pertanyaan mencakup seputar program, masalah sekolah yang objektif, dan visi-misi dari masing-masing calon. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan tidak bersifat personal. Dan yang terakhir, pertanyaan tidak menjatuhkan lawan. Untuk putaran debat akan diawali oleh Valerie dengan mengajukan pertanyaan kepada Caroline. Jika pertanyaan sudah selesai dijawab, maka akan diajukan dengan pertanyaan oleh Caroline kepada Kisha di putaran yang kedua. Dan setelah pertanyaan selesai dijawab, akan diajukan dengan pertanyaan oleh Kisha kepada Valerie di putaran yang ketiga. Untuk putaran selanjutnya akan diawali oleh Kairin dengan mengajukan pertanyaan kepada Nicole. Jika pertanyaan selesai dijawab, maka akan diajukan dengan pertanyaan oleh Nicole kepada Delicia di putaran yang kedua. Dan setelah pertanyaan selesai dijawab, akan diajukan dengan pertanyaan oleh Delicia kepada Kairin di putaran yang ketiga. Masing-masing calon akan mendapatkan waktu selama 30 detik untuk bertanya, 1 menit untuk berdiskusi, dan juga 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan.
Sekarang kita akan memulai sesi debat paslon. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa debat ini diawasi oleh perwakilan dari kelas 10, 11, dan 12. Kelas 10 diwakili oleh saya, Levi Nederlin, kelas 11 diwakili oleh Kak Johanna Sekar, dan kelas 12 diwakili oleh Kak Vandia Daniela. Saya akan memulai debat ini dari putaran pertama. Kepada Valerie, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Caroline. Waktu 30 detik akan dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menanyakan pertanyaan kepada paslon 2. Bagaimana cara Anda untuk menjalankan program Make a Change karena kita sudah memiliki kotak saran yang berada dalam gedung SMA KGS dan kotak saran tersebut jarang ada yang memasukkan saran atau pendapatnya. Terima kasih Valerie atas pertanyaan yang diberikan. Kepada Caroline, dipersilakan untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu 1 menit telah berakhir. Kepada Caroline, dipersilakan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Waktu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Kak Levina atas kesempatannya. Terima kasih untuk paslon 1 atas pertanyaannya. Untuk program Make a Change akan dilaksanakan secara online melalui Google Form yang disebarkan melalui kelas-kelas. Setiap kelasnya akan dipilih 2-3 siswa yang wajib mengisi. Namun, siswa-siswi yang tidak terpilih untuk wajib mengisi masih tetap diperbolehkan untuk mengisi form Make a Change. Karena untuk penempatan kotak saran yang berada di sekolah hanya ada di beberapa titik, di mana tidak seluruh siswa-siswi dapat menyadari keberadaan kotak tersebut. Terima kasih. Terima kasih Caroline atas jawaban yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki putaran debat yang kedua. Kepada Caroline, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Keisha. Waktu 30 detik akan dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Kak Levina atas kesempatannya. Untuk paslon nomor 3, bagaimana jika kurangnya peserta dalam perlombaan-perlombaan yang ada di dalam program kolam karya, terutama jika dilaksanakan secara online karena banyak yang masih kurang tertarik? Terima kasih. Terima kasih Caroline atas pertanyaan yang diberikan. Kepada Keisha, dipersilakan untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktu 1 menit telah berakhir. Kepada Keisha dipersilakan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Waktu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, serta pertanyaannya dari paslon 2. Pertama, kolam karya ini dibagi menjadi 2 cabang. Yakini kelas meeting yang bersifat wajib bagi setiap kelas untuk mendaftarkan perwakilannya, sehingga tidak memiliki kemungkinan untuk kolam karya kekurangan peserta. Selain kelas meeting, terdapat pula lomba penuh karya yang bersifat tidak wajib, sehingga kolam lomba ini bersifat fleksibel bagi seluruh siswa yang berminat untuk memamerkan keahliannya dalam berkarya, khususnya di bidang seni. Karya mereka nantinya juga akan dipajang dalam Museum Art AGS yang dapat dilihat oleh seluruh siswa AGS. Namun, meskipun kolam karya ini memiliki kemungkinan untuk diselenggarakan secara online, tidak akan menutup kemungkinan bahwa kolam karya ini akan tetap banyak peminatnya, dikarenakan pada penghujung acara akan diselenggarakan konser yang mengundang artis ternama sebagai highlight dari kolam karya tersebut, sehingga para siswa akan tetap tertarik untuk mengikuti jalannya kolam karya dari awal hingga akhir acara. Sekian penjelasan dari kami Paslon 3, terima kasih. Terima kasih Keisha atas jawaban yang telah diberikan. Sekarang kita akan melanjutkan ke putaran debat yang ketiga. Kepada Keisha dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Valerie. Waktu 30 detik akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Teruntuk paslon 1, secara kasar You plus Me equals love ini berupa charity bukan? Namun mengapa harus dilakukan dengan metode jual beli barang di mana pembeli bersifat fleksibel untuk menentukan harga barang tersebut? Bagaimana jika pembeli membayar dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran? Terima kasih. Terima kasih Keisha atas pertanyaan yang diberikan. Kepada Valerie dipersilakan untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu 1 menit telah berakhir. Kepada Valerie dipersilakan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Waktu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga terima kasih atas pertanyaan dari paslon 3 yang telah diberikan juga. Iya betul, program You Plus Me Equals Love itu charity. Jual beli merupakan konsep dari program ini, tetapi jual beli yang dalam program ini sedikit berbeda, di mana untuk mencari dana kami akan menjual barang kepada orang-orang dan barang yang dijual itu tidak diberikan kepada orang yang membeli, tetapi langsung kepada yayasan disabilitas tersebut. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi tapi di bawah harga pasar tidak apa-apa, tapi kami memiliki harga minimal untuk barang yaitu 15.000 untuk mereka yang ingin mendapatkan apresiasi dalam bentuk hadiah maupun souvenir. Terima kasih. Terima kasih Valerie atas jawaban yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki putaran debat yang berikutnya. Dan akan diawali dengan pertanyaan oleh Kairin kepada Nico. Kepada Kairin, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Nico. Waktu 30 detik akan dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya untuk paslon 2. Bagaimana program Chefstatic dilaksanakan secara online supaya program ini berjalan dengan baik sesuai dengan planning awal, dikarenakan juga Chefstatic ini lebih cenderung menarik perhatian perempuan dibanding laki-laki. Terima kasih. Terima kasih Kairin atas pertanyaan yang diberikan. Kepada Nicole dipersilakan untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktu 1 menit telah berakhir. Kepada Nicole dipersilakan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Waktu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Kak Levina atas kesempatannya. Terima kasih untuk paslon 1 atas pertanyaannya. Untuk program Cheftastic, jika dilaksanakan secara online, akan dilakukan dengan peserta membuat video memasak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk memasak, kami juga melihat bahwa banyak siswa-siswi SMAK Penabur Gading Serpong yang memiliki potensi memasak yang bagus, tidak hanya pada siswi perempuan. Dan banyak siswa laki-laki yang tertarik dengan hal masak. Terima kasih. Terima kasih Nicole atas jawaban yang telah diberikan. Sekarang kita akan melanjutkan ke putaran debat yang kedua. Kepada Nicole dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Delicia. Waktu 30 detik akan dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Kak Levina atas kesempatannya. Untuk paslon nomor 3, bagaimana cara Anda meyakinkan kita untuk program Room 465 akan ramai saat dilaksanakan secara online? Karena dilihat dari program OSIS yang bersangkutan dengan games, memiliki sedikit siswa-siswi yang tertarik. Terima kasih. Terima kasih Nicole atas pertanyaan yang diberikan. Kepada Delicia dipersilakan untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu 1 menit telah berakhir. Kepada Delicia dipersilakan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Waktu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya, serta pertanyaan dari paslon nomor 2. Yang pertama, Room for Six Five ini berupa permainan berkelompok, jadi bisa dilaksanakan untuk kualitas bersama teman-teman. Escape Room juga termasuk permainan yang baru untuk AGS, dan kami akan memfasilitasi dengan sarana dan prasarana yang lengkap, namun siswa juga tetap memainkannya secara gratis. Yang ketiga, Room for Six Five ini juga akan menghadirkan suasana yang berbeda dari escape room pada umumnya, karena kami akan menggunakan platform seperti Instagram, sehingga Room465 ini lebih mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat menyesuaikan dengan siswa-siswi SMK Penabur Gading Serpong. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Delicia atas jawaban yang telah diberikan. Sekarang kita akan melanjutkan ke putaran debat yang ketiga. Kepada Delicia dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Kairin. Waktu 30 detik akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk paslon nomor 1, apa perbedaan MRT dengan workshop yang telah diselenggarakan oleh sekolah? Terima kasih Delicia atas pertanyaan yang diberikan. Kepada Kairin dipersilakan untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktu 1 menit telah berakhir. Kepada Kairin, dipersilakan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Waktu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya, juga untuk paslon 3, terima kasih atas pertanyaannya. Program Meet Your Future ini lebih tertuju pada jurusan yang ada di perkuliahan. Untuk kegiatan di dalam MRT-nya sendiri berisi banyak macam. Ada talk show, Wall of Memories, dan juga untuk workshop-nya yang dilaksanakan berupa sit-in class, di mana teman-teman akan merasakan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa dalam jurusan yang dipilih. Dan juga teman-teman akan diberikan masalah oleh mentor dan harus bisa menyelesaikannya secara grup maupun individual. Terima kasih. Terima kasih Kairin atas jawaban yang telah diberikan. Dengan berakhirnya putaran ketiga, maka berakhir pula sesi debat paslon pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki ke sesi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Sebelumnya, izinkan kami berdua untuk menjelaskan terlebih dahulu sistem pemilihan ketua dan juga wakil ketua OSIS kali ini. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sistem pemilihan pada tahun ini harus kembali dilaksanakan secara online. Oleh karena itu, sistem pemungutan suara akan dilakukan melalui pengisian Google Form. Berikut adalah langkah-langkah yang harus teman-teman ikuti. MPK dari masing-masing kelas akan menyebarkan link Google Form untuk teman-teman semua memilih ketua dan wakil ketua OSIS. Teman-teman perlu mengklik link tersebut atau bisa dengan mengetik bit.ly/pemilos dan jenjang dari kelas kalian masing-masing. Contohnya, bit.ly/pemilos kelas 10 atau bit.ly/pemilos kelas 11. Pastikan teman-teman menggunakan huruf kapital dalam setiap penulisan huruf pertama. Setelah teman-teman masuk ke dalam Google Form, teman-teman perlu mengisi data diri dengan lengkap sesuai dengan pertanyaan yang tertera. Selanjutnya, teman-teman memilih salah satu dari ketiga pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang tertera dalam Google Form tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman harus mengumpulkan atau mengsubmit Google Form yang telah terisi. Kami mau mengingatkan teman-teman untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih satu dari ketiga paslon yang ada, karena setiap suara yang teman-teman berikan tentunya sangatlah berpengaruh bagi kita semua. Pastikan juga teman-teman telah mengisi data diri dengan lengkap dan mensubmit Google Form tersebut. Demikianlah acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS Makna Gading Serpong periode 2022-2023. Semoga nantinya ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan bisa membawa nama OSIS dan juga Makna Gading Serpong ke arah yang lebih baik. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman, serta ketiga paslon yang telah ikut ambil bagian dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya Joanna Sekar. Dan saya Levina Delin. Pamit undur diri, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.